Kalau kayak gini tuh dunia serasa. Oh, jadi ini ya kerjaannya. Terus mas aku Kamu bisa sekarang nggak jelasin usah banyak semuanya. ngomong. Kamu udah tahu kan, sebentar lagi kamu bakalan nikah sama aku. Kamu masih berani-beraninya selingkuh sama orang lain. Mulai sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa dan aku bakalan batalin pernikahan kita. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini kumpul dan Akhirnya aku bisa jalan-jalan nih ke di sini. dalam sebuah Udah, tempat aku udah lama banget nggak ke sini. Ternyata tempat ini masih ramai juga ya. Kira-kira aku mau belanja apa ya hari ini ya? Situ ada makanan. Nanti aja deh aku cari makanannya. Tapi hari ini kayaknya aku bener-bener happy deh. Karena aku juga udah lama banget nih nggak pergi keluar rumah. Dan sekarang pergi keluar rumah ke taman favorit aku dulu. Jadi keinget masa-masa indah bareng teman-teman deh. Biasanya aku juga ngumpul sama teman-teman di sana tuh. Tapi sekarang udah pada kerja semua pastinya. Aku kesini ya, cuman bisa inget-inget masa itu aja. Tapi gak apalah, nanti sekarang aku udah bisa pergi sendiri buat belanja sendiri. Biasanya kan aku juga kalau mau pergi suka bergantung sama orang lain nih. Kalau nggak ada temen, aku gak bakal mau pergi keluar. Dan sekarang aku udah berhasil buat memberanikan diri untuk pergi jalan-jalan sendirian. Ya, meskipun nggak punya pacar sih. Harusnya kalau aku punya pacar mah, kalau pergi kayak gini enak banget bisa ditemenin pacar atau sahabat gitu. Karena sahabat udah pada kerja semua dan udah pada nikah semua. Nasib aku jomblo, ya udah biar aku jalanin sendiri aja deh. Tapi aku bingung deh, aku mau beli apa ya? Banyak banget deh orang-orang pada jualan. Apa aku coba cari makanan di sana aja kali ya? Ini enak-enak tuh makanannya. Ya udahlah, ini mumpung masih pagi gini kan, nggak bisa aku beli makanan. Nanti aku langsung pulang ke rumah karena mama juga sendirian di rumah, aku kasihan deh. Ya udahlah, aku coba cari makanan di sana. Sayang, Gimana hari ini sayang? Kamu bahagia kan? Kita kan udah jalan-jalan, aku udah nraktir kamu kan? kalau masalah bahagia sih bahagia sayang. Aku bisa jalan sama kamu. Tapi bentar lagi kamu kan bakalan nikah. Hah? Ya gak apa-apa dong, malahan kalau misalkan aku nikah sama si Mas Bagas, ya aku bakalan tambah banyak duitnya lah. Kan aku bakalan jadi istrinya, pasti keuangannya Bagas itu bakalan semuanya aku yang ngatur, tau nggak? Jadi kalau misalkan kita mau jalan, ya kita bakalan bebas buat ngabisin uang berapa aja. Pokoknya kita bakalan lebih bahagia daripada ini, tau nggak? Tapi kan kamu lebih sering bareng sama suami kamu daripada aku. Hah? Ya, gak Ya aku apa-apa bakalan lah. kesepian sayang. Kalau aku mau kemana-mana pasti aku sendirian. Biasanya kan bareng sama kamu. Ya gak apa-apa. Yang penting kita tuh nggak boleh putus hubungan, ya terus kontekan. Ya minimal lah kita ketemu seminggu 2 kali. Meskipun aku udah jadi istrinya orang, aku tetap mau kok selingkuh sama kamu. Meskipun juga kamu mau nikah sama orang lain juga gak apa-apa mas. Yang penting kita masih tetap ada hubungan gitu kan. Gitu ya. Ya iyalah. Tapi aku maunya bareng-bareng sama kamu terus. Nah, kalau kayak gini kan aku jadi khawatir kamu ninggalin aku Nih. kapanpun. Ya tapi gimana kalau misalkan aku sampai ninggalin si Bagas, aku gak bakalan punya uang banyak lagi lah kayak sekarang. Ya udah Terus deh. kita kalau mau jalan gimana? Lagian kalau misalkan aku nikah sama si Bagas, kan yang bahagia juga kamu, pasti uangnya juga ngalir ke kamu kan? Iya, aku tahu. Dari dulu aku emang sering numpang sama kamu. Dan uang yang kamu kasihkan ke aku itu emang dari Bagas.
Ya pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu jangan pernah ninggalin aku sampai kapanpun. Aku nggak Karena aku pernah. sayang banget sama kamu, tau gak? Ya aku juga sayang banget lah sama kamu. Aku gak bakalan pernah ninggalin kamu. Kan aku udah bilang, aku janji bakalan tetap ya punya hubungan gitu sama kamu. Pokoknya ya kita harus pintar-pintar menyembunyikan ini. Aku nggak mau kalau misalkan si Bagas itu tahu hubungan kita. Kalau misalkan dia tahu kan bisa berabe kan urusannya. Pasti aku bakalan diputusin sama dia dan aku nggak bakalan jadi istrinya deh. Ya kita jalanin seperti biasanya aja sayang. Kan dari dulu kita pacaran, ya selingkuh. Kita aman-aman aja, gak ada satu orang pun yang tahu dan gak ada yang menyampaikan sama tunangan kamu itu kalau kita punya hubungan khusus gitu loh. Benar, makanya kamu nggak boleh sedih meskipun aku udah mau nikah sama si Bagas, oke? Iya sayang. Oh iya, uang yang kemarin kamu kasihkan ke aku itu udah habis. Oh jadi sudah habis. Ya udah deh, kamu mau aku transfer berapa? Mumpung aku nih tadi malam udah ditransfer sama si Bagas itu. Ya udah terserah kamu sayang kalau masalah itu. Kan kamu yang mau ngasih ke aku. Kalau nanti aku minta nominalnya berapa kan aku gak enak sayang. Ya gak apa-apa lah, selagi aku ada pasti aku bakalan turutin kok semua kemauan kamu. Kamu minta berapa bakalan aku turutin. Tapi habis ini ya, kalau kamu udah nikah sama Bagas, pasti uang kamu itu banyak. Tambahin dong. Ya Ya. pastilah, makanya aku ya sangat berharap banget gitu nikah sama si Bagas ini. Karena aku nggak kebayang pasti aku bakalan jadi orang kaya atau enggak. Ya aku bersyukur banget punya kamu yang selalu ngertiin aku, yang bikin aku bahagia dan ya yang bikin aku seneng gitu loh. Dan aku tuh gimana ya, ngerasa bersyukur gitu, orang yang bahagia gitu loh dapetin kamu, bisa pacaran sama kamu ya meskipun cuma jadi selingkuhan kamu. Ya gak apa-apa lah, aku juga bahagia kok sama kamu. Kalau misalkan kamu lagi kesepian, ya udah mending kamu cari pacar baru aja, terus kamu nikah deh sama dia. Kalau boleh ya kamu cari yang berduit juga lah. Beneran gak apa-apa nih? Ya gak apa-apa dong. Nanti kamu cemburu lagi kalau aku deket sama orang lain. Gak apa-apa, kamu juga gak cemburu kan? Kalau misalkan aku nikah sama si Bagas ya aku bakalan seperti itu juga sama kamu. Iya, Aku gak tapi bakalan cemburu sayang. jangan sampai kamu ninggalin aku ya, meskipun kita udah punya hubungan masing-masing sama orang lain ya. Oh ya aman dong. Ya Tapi pokoknya kita harus atur pertemuan kita 1 minggu 2 kali. ya, Oke? ya kurang lebih seperti itu sih. Yang penting kita selalu seperti ini terus selamanya ya kan? Iya. Yaudah deh, daripada kita di sini nanti ada orang yang ngelihat dan ngadu sama tunangan kamu. Yaudah yuk. Kita cari tempat yang enak yuk. Yuk. Ngopi atau gimana gitu loh. Boleh juga sih. Gitu dulu ya. Udah deh, lagian aku juga capek nih. Nanti kalau ke kafenya ya. Oh iya, Chan. Rencana kamu ini gimana? Hah? Rencana apanya? Ya kamu gak mau ngundang aku nanti? Hah? Ya ke acara pernikahan kamu. Masa aku gak diundang sih? Ya kalau aku sih maunya diundang sih, tapi aku juga mikir kamu. Nanti kamu malah cemburu lagi. Ya enggak lah sayang. Ya, kan kamu tuh cintanya cuma sama aku. Kamu nikah sama dia, itu kan cuma hartanya doang. Hah? Ya juga sih, tapi gak apa-apa nih kalau misalkan kamu aku undang. Ya gak apa-apa sih kalau kamu mau ngundang. Tapi kalau gak mau ngundang aku ya gak apa-apa juga. Ya aku terserah kamu lah, kalau misalkan kamu mau diundang ya bakalan aku undang. Aku mau bilang kalau misalkan kamu temen aku gitu kan. Iya kan cuma kayak gitu doang. Yang penting kita gak ngasih respon apa-apa bakalan aman kok. Hah? Dan aku Ya tuh udah pengen lihat kamu itu pakai baju pengantin. Meskipun kamu gak bersanding sama aku. Ya udah deh, aku bakalan undang kamu kalau misalkan aku udah nikah sama si Mas Bagas itu ya. Ya udah. Masalah kita kan udah kelar ya. Aku tuh pengen nikmatin berduaan sama kamu karena bentar lagi kita bakalan jarang-jarang kayak gini. Ya iya deh sayang, kita puas-puasin, kita ya seringin ketemu lah hari-hari ini. Lagian mumpung aku belum jadi istri orang kan. Iya, pokoknya satu hari ini full kamu harus nemenin aku. Ya Gak apa-apa kan? Bakalan turutin semua kemauan kamu dong. Gitu dong.
Masa iya sih? Tapi kenapa bareng cowok lain? Kenapa itu bukan Mas Bagas? Wah, ada yang nggak beres nih kayaknya. Apa aku langsung tegur aja ya ke sana? Karena kan mereka juga udah mau nikah. Kan kasihan Mas Bagas kalau ternyata calon istrinya ada main sama laki-laki lain. Waduh, gimana ya? Kalau aku tegur, takutnya nanti mereka ngira aku ikut campur lagi. Tapi kalau nggak aku tegur, kasihan Mas Bagas juga. Mas Bagas kan teman aku juga. Apalagi Mas Bagas juga baik banget sama aku. Ya udah, ini aku tegur aja deh. Wah, bahaya nih. Sen, kamu tuh cantik banget ya. Masa sih? Iya. Permisi. Kan bener si kamu. Ini siapa, Sen? Ini temen Mas Bagas nih. Kamu ngapain di sini? Mas Bagas mana? Kamu calon istri Mas Bagas kan? Dan bentar lagi kamu mau nikah kan? Iya sih, aku emang calon istrinya Mas Bagas. Ya aku Oh iya, tahu itu dan aku temennya. Bener. Ini Temennya temen aku Wike. kok. Mas Bagas sekarang masih ada kepentingan, jadi aku keluar nih ketemu sama temen aku gitu. Soalnya kan ada kepentingan gitu loh. Dan Wika itu mau buat apa ya? Usaha lah. Makanya dia tuh minta bantuan sama aku. tapi sorry banget ya. Kalian Iya? bilang kalian temenan tapi dari kejauhan aku lihat kamu peluk calon istri Mas Bagas. Mungkin kamu tuh salah lihat doang, ah? Iya, Mana kok mungkin aku berani Bener, meluk calon istri orang. Enggak, aku nggak salah lihat kamu tadi peluk calon istri Mas Bagas. Oh, jangan-jangan cowok ini kamu jangan kayak gitu dong. Maksud kamu apa sih? Aku kan udah bilang kalau dia itu temen aku. Enggak. Gimana sih? Ya aneh aja, kamu udah hampir mau menikah nih dan kamu pergi sama cowok lain dan calon suami kamu nggak ada di sini. Aneh banget kan? Kamu tuh budek atau gimana sih? Aku tuh dari tadi udah bilang kan sama kamu, aku udah ngomong secara halus sama kamu malah nuduh aku yang bukan-bukan. Dia kan temen aku tuh enggak? Oke, gini loh, aku Udahlah, kamu gak usah ikut campur masalah orang, hah? gini ya, aku nggak mau ikut campur juga urusan kamu sama siapapun dan nggak ada untungnya juga buat aku. Tapi Mas Bagas itu teman aku, teman terbaik aku. Dia mau bantuin aku kalau aku lagi kesusahan. Dan sekarang kalau dia dikhianatin kayak gini, ya aku harus laporin kamu lah sama dia. Bener-bener kamu ya. Aku tuh udah bilang berapa kali sama kamu, aku nggak pernah main-main di belakang Mas Bagas. Jadi kamu nggak usah ngada-ngada deh. Dan kamu nggak usah ngelaporin aku sama Mas Bagas, tau nggak? Ya emang kenapa? Kalau kamu emang gak ada apa-apa sama laki-laki ini, ya kamu pasti nggak bakal takut dong kalau aku ngomongin soal kamu pergi sama cowok ini. Kamu emang nggak ada kegiatan lain apa? Kamu nggak usah ngurusin kehidupan aku. Aku mau barengan sama siapa itu terserah aku. Karena ini teman aku, ya terserah aku lah mau barengan sama dia tanpa ada Mas Bagas. Lagian aku udah izin kok sama Mas Bagas kalau misalkan aku mau ketemu sama temen aku. Ya udah, sekali lagi aku bilang sama kamu, aku nggak mau ikut campur urusan kamu. Tapi Mas Bagas itu teman terbaik aku, jadi aku harus ngasih informasi dong sama dia kalau kamu pergi sama laki-laki ini. Kalau kamu emang nggak takut, berarti kamu emang nggak salah. Tapi kalau kamu takut, aku laporin ini sama Mas Bagas, berarti ini selingkuhan kamu dong. Kalau kamu tuh macam-macam ya, ngelaporin kita berdua sama Bagas ya, calon suaminya Wika, aku habisin kamu. Bentar deh, ini kenapa kamu malah ngancem aku ya? Aku nggak takut kok kalau kamu mau ngancem aku kayak gimana pun. Kamu nggak takut, ha? Kalau kamu memang nggak takut, aku bakal buktikan. Kalau kamu tuh bener ngomong sama Bagas, ya. Udahlah, Sen. Kamu bilang aja kalau aku tuh selingkuhan kamu. Hah? Dia gak bakalan berani kok ngomong sama Bagas. Kalau misalkan dia tuh macam-macam, ya, aku pastikan dia tuh gak bakalan berada di dunia ini lagi. Ya, aku bakal habisi kamu, tau nggak? Kamu pasti mau ngelapor kan sama si Mas Bagas itu? Oh ya jelas dong, aku bakal laporin ini semua sama Mas Bagas. Aku nggak bakalan biarin kamu ngelaporkan aku sama Mas Bagas karena pasti Mas Bagas lebih percaya sama aku lah. Karena aku ini calon istrinya, sedangkan kamu cuma temennya doang kan? Ya emang aku cuma teman Mas Bagas. Cuman kalau emang kebenarannya kayak gini, Mas Bagas pasti bisa percaya sama aku. Dan kamu juga kenapa tega banget sih sama Mas Bagas? Kamu juga. Dia tuh nggak bakalan ya mudah percaya sama temennya, apalagi sama kamu. Aku yakin pasti kamu ada perasaan kan sama Mas Bagas. Kamu nggak suka kan kalau misalkan aku nikah sama Mas Bagas? Nih ya, kalau emang aku nggak suka, aku nggak mungkin
ngebiarin kamu nikah sama Mas Bagas. Dan sekarang karena kamu udah bareng sama pria ini, aku malah nggak mau Mas Bagas nikah sama Kamu tuh nggak usah munafik deh jadi orang. Aku tahu kok kamu dari dulu emang deket kan sama si Mas Bagas. Sayang, bilang aja kalau kamu tuh gak sayang sama Bagas dan cuma sayang sama uangnya doang. Hah? Ya, kamu jujur aja deh. Ya, dia gak bakalan macam-macam kok sama kita. Namun kamu keterlaluan ya. Emang kurangnya Mas Bagas tuh apa sih? Mas Bagas sudah selalu ada buat kamu. Apapun yang kamu minta sama Mas Bagas selalu kasih. Ya terserah aku dong mau ngapain. Gini aja deh, sayang, kamu kasih uang orang ini supaya dia tuh bisa tutup mulut. Bener, Hah? udah deh, aku bakalan turutin kemauan kamu. Kamu mau minta uang berapa sama aku bakalan turutin. Aku bakalan minta sama Mas Bagas. Tapi satu syarat, kamu nggak boleh bilang sama Mas Bagas pernikahan aku sama selingkuhan aku. Gimana? Ya ampun, kamu bener-bener udah gila ya. Ini Mas Bagas loh. Mas Bagas sudah kurang apa sih? Dia orangnya baik banget. Dan kamu tega-teganya selingkuhin dia sama laki-laki kayak gini. Emang kamu lebih baik daripada Mas Bagas? Udahlah, kamu gak usah munafik deh. Kamu kan cuma butuh uangnya doang kan? Bener Hah? ya? Aku gak butuh uang kalian berdua. Kalau emang aku butuh uang kalian berdua, aku bakal minta sama kalian. Dan aku bilang aku gak bakal ngelaporin kalian berdua. Dan sekarang tujuan aku sekarang, aku baik, aku mau ngasih tahu semuanya sama Mas Bagas. Aku mau bongkar semua kebusukan kalian berdua. Kamu susah diatur ya? Hah? Kamu cuma tinggal diem doang. Hah? Kamu udah dapet uang. Udah, Hah? sayang, udah. Kamu Dan udah lah. Bagas itu gak bakalan percaya sama kamu. Lebih percaya sama calon istrinya. Hah? Kamu kan gak bakalan dapet apa-apa. Kalau kamu diem, kamu bakal dapet uang. Oke, kita lihat aja nanti Mas Bagas bakalan percaya sama siapa. Karena aku sama Mas Bagas lebih dulu kenal daripada kamu. Tapi di sini yang mau dijadikan istri itu aku, bukan kamu, tau nggak? Berarti dia tuh lebih percaya sama aku dong daripada sama kamu. Kamu sadar diri dong. Kamu itu cuma temennya dan aku calon istrinya. Kamu denger nggak? Udahlah Sen. Ya, dia tuh mau ngomong apa aja. Terserah ya. Kita baikin, oke, udah. Ya, kita mau kasih uang, udah. Dan dia tuh tetap ngotot mau ngelaporin kamu sama Bagas kalau kamu lagi bareng sama selingkuhannya. Silakan kamu bilang sepuasnya sama dia. Ya udah, oke. Sekarang gini deh. Aku nggak bakal ngelaporin ke Mas Bagas asal kalian berdua berhenti. Jadi kamu tetap fokus sama Mas Bagas, kamu tinggalin laki-laki ini. Kamu boleh nikah sama Mas Bagas. Kamu tuh siapa aku sih? Kamu saudara aku bukan, keluarga aku bukan. Ngapain kamu ngatur-ngatur kehidupan aku? Itu terserah aku, tau nggak? Emang kamu nggak ada kegiatan lain? Apa mending kamu tuh cari kesibukan lain? Atau kamu cari cowok gitu biar kamu nggak selalu deketin Mas Bagas, ya kan? Aku Udahlah, pergi. Kamu cuma ganggu kita berdua, tahu nggak? Hah? Ya Terserah udah, deh kamu ngobrol sama siapa aja, ya. Mau bilang terserah. Pergi dari sini. Ya udah, oke. Aku udah kasih kesempatan kalian berdua, tapi kalian berdua malah tolak kesempatan ini. Udah sini Dan sih. aku janji aku bakal laporin sama Mas Bagas dan gak akan ngebiarin kalian berdua ada di sini. Silakan laporin aja. Emang kamu punya bukti? Dia tuh nggak bakal Udah sayang. percaya sama kamu. Ya udah, kalau Sini emang Mas aja Bagas gak dulu. percaya sama aku juga udah nggak mau ngurusin kalian berdua. Yang penting aku udah laporin semuanya sama Mas Bagas biar semuanya nggak terjadi kayak gini. Ya terserah kamu aja. Cuma kamu bilang sama dia karena kamu gak bakalan dipercayai sama Mas Bagas. Terlaluan ya, kamu jahat banget sih sama Mas Bagas. Udah lah, kamu pergi aja sana. Ngapain juga masih ngurusin aku di sini? Ya udah kalau gitu. Emang kita pikirin. Kerjaan banget ya dia. Bener banget. Sayang, gimana kalau dia tuh bener cerita semuanya? Hah? Ya gak apa-apa kok. Oh, Mas Bagas gak bakalan percaya juga sama dia. Dia kan gak punya bukti kan. Mending kita cari tempat lain sebelum dia itu manggil Mas Bagas ke sini, tau nggak? Ya udah, ayo. Udah yuk. Ini kayaknya aku harus telepon Mas Bagas dulu deh. Biar nanti kita bisa ketemuan dan ngobrolin soal calon istri dia. Sebenarnya aku juga nggak mau sih aku campur, cuman ya gimana dong, aku juga nggak tega kalau lihat Mas Bagas dikhianatin kayak gitu sama calon istrinya. Ya udahlah, coba aku telepon Mas Bagas dulu deh. Mudah-mudahan diangkat. Angkat nggak ya? Iya, halo Mas. Waalaikumsalam. Iya, ini aku Mas, Sinta. Iya, jadi gini. Sorry banget ya aku ganggu kamu. Cuman ada hal yang pengen aku obrolin sama kamu.
Iya Mas, jadi kalau kamu lagi ada waktu senggang nih, nggak sibuk, bisa nggak kita ngobrol sekarang? Oh gitu ya, kamu lagi nggak ada kerjaan kan? Ya udah oke. Sorry banget ya ganggu kamu ya, karena ini hal yang bener-bener penting. Ya udah kalau gitu nanti aku kirim lokasinya, kita ketemuan di sana ya. Ya udah oke Mas. Makasih ya kamu udah luangin waktu. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Mas Bagas ada waktu nih buat ngobrol sama aku. Tapi aku juga nggak tega sih harus ngasih tahu soal ini sama Mas Bagas. Pasti perasaan dia bener-bener hancur setelah aku kasih tahu kalau ternyata calon istrinya ada main di belakang dia. Lagian sih sebel banget deh. Si Wika itu kan udah bener-bener diratukan oleh Mas Bagas. Dia minta apapun sama Mas Bagas selalu kasih. Tapi kenapa sih dia tega banget sama Mas Bagas? Terlaluan deh. Lagi pula juga cowoknya jauh banget sama Mas Bagas. Mana tadi galak banget lagi. Perempuan juga berani dia. Nggak habis pikir deh aku. Ya udahlah, pokoknya sekarang Mas Bagas sudah ada waktu buat ngobrol sama aku. Aku harus kasih tahu ini sama Mas Bagas biar nantinya Mas Bagas nggak menyesal di kemudian hari. Karena kan ini juga buat istri dia, buat calon istri dia. Kalau sampai salah pilih, kasian juga Mas Bagas. Ya udah, mending aku sekarang cari tempat biar nanti aku kirim lokasinya sama Mas Bagas. Mana ya? Makanya di situ ada tempat teduh tuh. Sana aja deh. Gung, aku minta tolong kamu tunggu di sini. Iya, Soalnya baik, aku tadi ditelepon sama Sinta. Kayaknya ada sesuatu yang penting buat diomongin sampai-sampai Sinta nyuruh aku ke sini. Dan aku juga bingung dalam hal apa ya Sinta yang mau diomongin. Soalnya dari kemarin Sinta udah mulai renggang dari aku, Gung, gara-gara ya aku bilang aku mau nikah sama Wike, mungkin dia sakit hati. Aku tahu dia punya perasaan sama aku dan aku pun ada perasaan sama Sinta. Ini cuman gara-gara aku pengen bikin orang tua aku senang aja, aku terpaksa menikah sama si Wike. Ya kalau misalkan aku memang jodoh sama Sinta, ya pasti akan diberikan jalan yang lain, Bung. Kalau memang benar-benar jodoh ya, kalau memang nggak jodoh ya aku harus tetap setia sama Wike. Iya benar bos. Ya udah deh. Sebelum ada telepon dari aku, kamu tunggu di sini ya. Ya, Bos. Mau jangan kemana-mana, Bung. Soalnya nanti aku masih ada acara kan. Ya udah kalau begitu mending sekarang aku langsung temui Sinta. Semoga aja semuanya baik-baik aja ya, Bung. Ya, bos, tapi hati-hati ya bos. Soalnya firasat aku udah mulai gak enak ini, Bung. Ya udah kalau gitu aku jalan dulu ya. Siap bos. Ini Mas Bagas kemana ya? Tadi aku udah kirim lokasi, tapi kenapa dia nggak datang-datang? Apa jangan-jangan dia nggak datang kali? Ya udahlah, nggak apa lah. Aku tungguin aja deh dulu. Lah, Kamu udah tadi di sini, Dek? ya aku udah lumayan tadi, Mas. Kamu beneran nggak sibuk? Oh enggak, emang ada apa sih? Iya. Kayaknya penting banget. Iya, Ya jadi akhirnya gini. aku mau minta antar sama sopir aku. Emang ada apa? Oh gitu. Ya jadi gini Mas, sebenarnya aku nggak enak ngomong ini sama kamu. Cuman kalau aku nggak obrolin, aku juga kasihan sama kamu karena kamu teman aku juga nih Mas. Emang Jadi apa sih, kayaknya penting banget yang mau kamu omongin. iya, jadi tadi kan aku pergi jalan-jalan nih keliling-keliling dan nggak sengaja ketemu sama calon istri kamu si Wike. Ya terus emang ada apa sih sama Ya si tapi Wike, Dek? masalahnya nih aku ketemu sama dia nggak sengaja dia lagi mesra-mesraan sama cowok lain. Kamu yang bener deh.
Masa sih? Kita kan udah hampir menikah deh. Nah justru itu mas, sebenarnya aku nggak mau lah ikut campur urusan kamu. Ya meskipun kamu teman aku, cuman kalau aku nggak sampaikan ini, takutnya nanti jadi berlarut-larut mas. Karena dia pinter banget buat merahasiakan itu sama kamu. Tadinya aku pikir dia lagi bareng kamu loh, makanya aku sapa mereka. Ternyata itu cowok lain. Tapi kalau menurut kamu, kira-kira dia masih ada di sini nggak ya? Kayaknya sih masih sih mas. Atau enggak, gini aja deh, ini biar gak jadi fitnah. Aku bukan nggak percaya deh sama kamu. Cuman kan ya aku harus ada bukti. Jadi sekarang mending kita langsung cari selingkuh. Ya kalau misalkan ya dia benar-benar selingkuh, aku nggak apa-apa kok. Aku bakalan batalin masalah pernikahan. Iya, ya, maksud aku bukan kamu tiba-tiba langsung batalin mas. Cuman enggak, kamu bisa makanya. ngobrolin dulu kan sama. Kita samperin dulu, kita dengerin penjelasan si Wika dulu deh. Tapi aku minta maaf ya soal ini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mending sekarang kita langsung cari si Wika aja. Ya udah yuk, aku temenin ya. Tapi udah lama nggak kamu waktu ketemu? Enggak kok, baru aja tadi aku telepon kamu Ya langsung. udah deh, ayo buruan. Jadi, Bentar deh. Itu bukannya Wika ya, Dek? iya mas, bener tuh kan. Pria itu yang tadi mas. Emang kebangetan, dia udah tahu mau nikah sama aku, tapi malah cepet-cepetnya selingkuh sama orang lain. Kamu tenang dulu, biar nanti kita obrolin baik-baik aja dulu ya. Ya udah deh, mending kita langsung samperin aja. Wah, kurang ajar banget ya. Dan kalau kayak gini tuh dunia serasa Oh, jadi ini ya kerjaannya. Mas aku Kamu bisa sekarang nggak jelasin usah banyak semuanya. ngomong. Kamu udah tahu kan, sebentar lagi kamu bakalan nikah sama aku. Kamu masih berani-beraninya selingkuh sama orang lain. Mulai sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa dan aku bakalan batalin pernikahan kita. Ingat itu. Mas gak bisa gitu dong. Kita kan udah tinggal beberapa hari lagi kita mau menikah kan. Aku minta maaf, aku ngaku salah kok. Sekarang nggak perlu ada yang diomongin lagi. Aku udah ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu mesra-mesraan sama orang lain. Kamu masih kurang apa sih? Rumah udah aku kasih, mobil udah aku kasih, usaha udah aku kasih. Dan kamu masih berani-beraninya selingkuh. ini semua gak seperti yang Mas baik. Kamu diem. Kalau kamu masih banyak ngomong, bakalan aku hajar kamu. Mas aku minta maaf sama kamu mas. Tolong gini beri ya, aku kesempatan, aku gini ya. janji gak bakalan ngulangin lagi. Aku gak mau dengar ocehan kamu lagi. Aku cuma mau bilang, kamu tuh gak usah sok cantik jadi orang. Aku cari perempuan 10 kali lipat lebih cantik dari kamu, aku bisa. Tapi karena aku masih ngejaga perasaan kamu. Walaupun ya aku sebenarnya terpaksa menikah sama kamu. Karena firasat aku udah gak enak. Kamu pasti bakalan manfaatin aku. Karena aku tahu kamu cuma pengen harta aku aja. Dan sekarang udah terbukti kamu bareng sama orang lain. Padahal kamu udah jelas-jelas tahu kita bentar lagi bakalan nikah. Ingat, mulai dari sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Mas, gimana kalau kamu obrolin baik-baik aja dulu sama Ya, kalau udah kayak gini nggak bisa diobrolin baik-baik deh. Karena kalian nih bikin aku emosi ya. Kalian berdua nih udah kurang ajar. Tahu nggak? Mas tolong dengerin aku, dia itu sahabat aku dari kecil. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku emang deket sama dia dari dulu. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Mau dia sahabat, mau dia orang tua kamu, mau dia adik kamu, mau dia kawan kamu, aku nggak peduli. Kamu sekarang kamu minta maaf lagi sama Mas Bagas. Sini kamu salah loh. Ya aku salah Mas, gak izin dulu sama kamu. Mas semua ini gara-gara nih temen kamu, pasti dia ngomong sesuatu kan sama kamu. Ya, justru aku bersyukur dia ngomong sama aku. Karena kalau tanpa cinta, aku gak bakalan tahu kalau kamu adalah orang yang bejat, tahu nggak? Terus kamu lebih percaya sama wanita Ya ini jelas, daripada aku. Aku ini calon istri kamu kan? Ingat, kalau tadi mungkin kamu calon istri aku, tapi sekarang kamu bukan siapa-siapa. Kan udah batal pernikahannya. Dan aku mau bilang sama kamu, kalau bukan karena cinta, aku gak bakalan tahu siapa kamu. Dan walaupun Sinta ngomong, aku gak begitu percaya aja. Dan sekarang aku udah ngejelas, terus aku harus percaya sama siapa? Kalau aku udah ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, kamu selingkuh sama orang lain. Jadi juga aku udah kasih kalian berdua kesempatan kan buat berubah dan gak ngelakuin ini di belakang Mas Bagas. Tapi kalian malah nantang aku untuk lapor sama Mas Bagas. Dan perlu kalian berdua ingat ya, setelah ini kamu bakalan jatuh miskin. Rumah bakalan aku sita, usaha kamu bakalan aku sita, mobil kamu juga bakalan aku sita. Silahkan setelah ini kamu jadi gelandangan. Kamu juga siap-siap aja buat nanggung hidup dia. Karena dia kalau gak naik mobil gak bakalan mau. Mas tolong mas, maafin aku, tolong beri aku kesempatan. Jangan harap ya kamu dapat kesempatan lagi.
perempuan seperti kamu ini nggak pantas dikasihani. Aku udah kurang baik gimana sih sama kamu? Oke, kamu meskipun nggak jadi nikahin aku nggak apa-apa kok. Tapi aku mohon sama kamu, jangan ambil semua fasilitas yang telah kamu kasih ke Ya aku, itu Mas. kan terserah kan aku yang beli dan aku yang punya kok. Itu juga semua atas nama aku. Ya, tapi terus aku mau tinggal di mana dong? Ya. Masa iya sih kamu nggak ada kasihan sama sekali sama aku? Ya kamu jadi gelandangan aja, aku nggak peduli. Mau kamu sekarang kerja apa, kamu mau di mana dan mau sama siapa, itu bukan urusanku lagi. Ya udah Mas, mending sekarang gini deh Mas Bagas, obrolin baik-baik aja dulu. Siapa tahu mungkin nanti ada jalan keluarnya kan. Sekarang Sinta pamit pergi dulu ya, Sinta juga nggak enak ikut campur terlalu jauh kan. Sinta pamit dulu ya. Kamu setelah ini lihat aja ya, dan kamu juga, aku bakalan bikin hidup kalian berdua sengsara. Dan jangan sampai kalian berani ngancam Sinta lagi. Dia itu orang yang spesial sebenarnya buat aku. Sebenarnya kalau disuruh milih, aku lebih milih Sinta daripada milih kamu. Dia udah lama kenal sama aku, temenan sama aku. Mulai dari aku masih belum punya apa-apa sampai sekarang dia tetap setia sama aku, walaupun cuma teman. Tapi perlu kalian berdua ingat, setelah ini aku bakalan tetap nikah, tapi bukan sama kamu. Aku bakalan ngajakin Sinta nikah. Ingat-ingat, awas aja kalian ya. Oh, Mas gimana dong? Semua ini gara-gara kamu. Kamu kan yang ngajakin kita dari tadi duduk di sini. Gara-gara aku sih. Coba kalau misalkan kita pergi dari sini, kita nggak bakalan ketawa dan aku nggak bakalan batal nikah sama dia lah. Berarti yang tunangan kamu itu omongin bener, semuanya milik dia. Ya Iya. iyalah Mas, aku sekarang bingung. Aku sekarang udah nggak punya apa-apa tuh nggak. Karena fasilitas yang aku miliki emang dari dia semuanya. Berarti aku udah percuma ya berdiri di sini. Mendingan aku pergi buat ninggalin kamu. Kamu nggak salah ngomong bicara seperti itu ya. Aku dari dulu udah manjain kamu, udah aku traktirin kamu kan tiap hari, hampir tiap hari kan. Kenapa ini balasan kamu sama aku? Emang siapa yang menjadi selingkuhan kalau bukan karena harta kamu? Hah? Ya. Kalau bukan karena harta kamu, aku bakalan punya hubungan sama kamu, tahu nggak? Dan aku mau pergi, ya. Mas, tapi Terima kasih atas semuanya yang telah kamu berikan sama aku. Mas, kamu kurang ajar banget ya. Kamu ninggalin aku di waktu aku setelah kayak gini. Masa bodoh? Kamu bilang apa aja terserah, ya. Karena aku udah gak butuh sama kamu. Tuh, kamu awas aja ya. Mas, ya gimana dong? Aku mau tinggal di mana di sini? Ya ampun. Pulang aja deh. Dek, kamu kok kenceng banget sih jalannya? Kamu ngapain nyamperin aku? Mereka gimana? Kamu tinggalin berdua? Ya buat apa aku masih bareng sama si Wike, Dek? Emang kamu mau aku balikan sama si Wike lagi terus melanjutkan pernikahan aku sama Wike? Ya aku nggak bisa nentuin itu lah Mas, itu kan keputusan kamu. Aku kan cuma memberi informasi sama kamu, dan untuk kedepannya kamu sama Wike ya itu keputusan kamu. Gini ya, Dek, aku sama si Wike menikah memang bukan karena perasaan aku, Dek. Kamu kan tahu sendiri ya, kamu yang lebih kenal sama aku lah. Mulai aku belum jadi apa-apa dan masih belum sukses, kamu tetap nemenin aku sampai sekarang. Dan ketika aku mau nikah, aku ada masalah, tetap kamu yang nolongin. Aku gak ada perasaan sebenarnya sama Wike, cuman karena aku kasihan aja sama orang tua aku. Tapi setelah ini aku bisa ngejelasin sama orang tua aku. Ya, kamu tahu sendirilah aku sayangnya sama siapa. Ya, tapi aku juga nggak enak Mas ikut campur terlalu jauh kan. Takutnya ini malah aku yang disangkut pautkan. Ini kan udah gak ada hubungannya sama kamu, dan urusan aku sama Wike udah selesai. Dan aku ngejar kamu juga mau bilang terima kasih sama kamu. Kalau misalkan kamu gak ngomong sama aku, ya aku gak tahu. Mungkin setelah menikah aku ya dibuat mainan sama Wike, dan Wike gak mau ngehargai aku sebagai suami. Ya, sekali lagi aku terima kasih sama kamu, dan aku juga mau bilang sama kamu, aku bakalan tetap melanjutkan pernikahan tapi sama kamu, deh. Jadi gak mungkin dong aku harus ngebatalin semua persewaan tenda dan lain sebagainya. Tapi apa iya bisa gitu Mas? Ya, kenapa enggak? Ya mungkin ini udah jalannya, deh. Jadi aku dipertemukan dengan orang yang salah dulu, dan setelah itu aku baru dipertemukan sama kamu. Ya, mungkin kita emang udah jodoh. Tapi kamu jangan asal ngomong lah Mas, kamu yakin ngomong kayak gitu? Ya aku yakin,
Pokoknya setelah ini aku bakalan ngajakin kamu ketemu sama orang tuaku dulu. Setelah itu aku bakalan jelasin, dan bagaimanapun caranya aku bakalan tetap melanjutkan pernikahan tapi sama kamu. Kalau sama yang lain aku gak mau nikah. Dan setelah itu kita baru datangi orang tua kamu. Tapi sekarang aku mau tanya dulu, kira-kira kamu masih ada perasaan nggak sama aku deh? Ya nanti aku ngomong seperti ini kamu malah nggak ada perasaan lagi sama aku. Ya kalau soal itu dari dulu aku emang selalu deket kan sama kamu. Aku juga nggak bisa maksa kamu buat terus sama aku. Jadi aku denger info kalau kamu udah mau menikah. Ya mungkin aku mikir kamu bukan jodoh aku, Mas. Tapi setelah tahu ini aku malah takut banget untuk kehilangan kamu. Aku takut banget kamu memilih orang yang salah untuk kamu. Malah aku gak nyangka banget kamu masih mau bantu aku, karena kita udah, ya semenjak kamu dengar kabar aku mau nikah, kamu malah makin renggang sama aku. Jadi aku kan juga berpikiran ya kamu udah gak sayang sama aku deh. Ternyata aku salah. Ya udah kalau gitu, mulai sekarang kamu nggak perlu pusing-pusing dan terus berlarut-larut mikirin soal kejadian tadi ya. Yang terpenting sekarang kamu harus sehat. Kamu kamu nggak usah pikirin perempuan yang udah nyakitin kamu ya. Ya aku gak kepikiran kalau masalah Wike deh. Cuman aku ngerasa bersalah sama kamu. Ya dengan aku menikah sama Wike, ya kalau misalkan aku ada di posisinya kamu, ya mungkin aku bakal ngelakuin hal yang sama seperti kamu. Aku bakalan ngejauh karena aku ngerasa gak dihargai. Sekali lagi aku minta maaf karena aku menikah sama Wike, mau menikah sama Wike itu karena aku gak enak sama orang tua, bukan karena perasaan aku deh. Tapi aku juga minta sama kamu jangan pernah berpikiran sama sekali aku melakukan ini. Aku bilang sama kamu soal kejadian tadi karena aku mau menjauhkan kamu dari Wike. Sebenarnya Ya kan enggak lah, aku kan udah ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Malah aku bersyukur banget aku bisa tahu sekarang sebelum aku menikah. Karena kalau aku tahunya setelah menikah, ya masa depan aku bisa rusak dan aku akan lebih mengecewakan orang tuaku karena aku mendapatkan seorang istri yang nggak sesuai dengan harapannya deh. ya udah deh kalau gitu, aku juga bersyukur Mas kamu nggak jadi nikah sama orang yang salah. Karena tadi kamu kalau tahu dan kamu dengar si Wike dan cowok itu ngomong sama aku seenaknya, dan dia bilang kalau dia bakalan terus morotin harta kamu dan akan tetap menikah sama kamu hanya karena harta kamu. Dan mereka bilang kalau mereka bakalan terus berhubungan sampai kamu tahu. Udahlah, aku nggak mau bahas masalah Wike sama pacarnya lagi. Ya, aku berharap kamu nggak berperilaku seperti dia deh. Karena aku yakin kamu yang terbaik buat aku. Makanya jangan sampai kamu mengecewakan aku seperti Wike mengecewain aku. Karena kalau misalkan kamu bersikap seperti Wike, ya aku udah gak tahu lagi urusan masalah pernikahan. Ya mungkin aku gak bakalan kepikiran buat nikah lagi seandainya kamu bakalan seperti itu lagi. Ya, Tapi kamu kan gak bakalan seperti itu kan, Dek? Ya aku nggak bakalan mungkin lah Mas ngelakuin hal yang sama kayak calon istri kamu sebelumnya. Jadi sebisa mungkin aku bakal janji sama kamu, aku nggak akan mungkin bikin kamu sakit hati atau segala macam. Karena dari dulu kamu juga udah tahu kan sama aku, kamu juga udah kenal lama banget sama aku. Jadi kamu tahu aku nggak akan mungkin ngelakuin itu sama kamu. Ya udah deh, mending sekarang kita langsung pulang aja. Kamu langsung ikut aku ke orang tua aku. Ya aku harus segera ngabari orang tua aku deh. Mau nggak? Ya udah. Ya udah deh, mobil aku diparkir di pinggir jalan. Aku bareng sama kamera aku. Mending sekarang